Perkenalkan, nama saya Risliana dengan NIM 23030634 dari Prodi Peternakan kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang saluran reproduksi ternak unggas jantan dan betina serta pembentukan telur. Ini merupakan tugas mata kuliah produksi ternak unggas yang diampu oleh Ibu Insinyur Tati Widianasari, SPT, MP, IPM. Nah, pada unggas jantan seperti ayam jantan atau burung jantan lainnya memiliki sistem reproduksi yang sangat sederhana tetapi sangat efisien. Sebelum saya menjelaskan tentang organ reproduksi utama pada unggas jantan, saya akan menggambarkan sketsanya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menyelesaikan sketsa yang akan saya jelaskan, yang dimana organ reproduksi utama pada unggas jantan yang meliputi yang pertama ada testis. Sepasang testis terletak di dalam rongga tubuh dekat ginjal. Testis berfungsi untuk memproduksi sel sperma dan hormon testosteron. Pada musim kawin, testis ini ukurannya akan lebih besar 300 kali dari ukuran semula. Lalu ada epididymis, tempat pematangan sementara sperma. Lalu yang ketiga ada vas deferens, saluran yang membawa sperma dari testis ke kloaka. Vas deferens juga menyimpan sperma sampai saat ejakulasi. Lalu yang terakhir ada papila kloaka, ujung saluran reproduksi yang terdapat pada dalam kloaka. Saat kawin, papila dari jantan menyentuh kloaka betina dalam proses yang disebut kloaka kiss. Melalui kotak ini, sperma ditransfer ke saluran reproduksi betina. Lalu sebagian besar unggasannya memiliki satu ovarium dan oviduk kiri yang berfungsi sementara yang kanan mengalami regresi sejak embrio. Nah, di sini saya akan menggambarkan sketsa dari reproduksi ternak unggas betina. Nah, di sini saya telah menyelesaikan sketsa dari gambar yang akan saya jelaskan, yang dimana organ reproduksi unggas betina terdiri atas ovarium, tempat pembentukan dan pematangan ovum atau sel telur. Ovarium unggas dapat mengandung banyak folikel dalam berbagai tahap perkembangan. Lalu ada infundibulum, bagian pertama dari oviduk yang berbentuk seperti corong, fungsinya menangkap ovum yang dilepas dari ovarium. Disinilah fertilisasi terjadi jika sperma sudah masuk sebelumnya. Durasinya sekitar 15 menitan. Lalu ada magnum, bagian terpanjang dari oviduk. Disinilah albumen atau putih telur dibentuk dan menyelimuti ovum. Durasinya sekitar 3 jaman. Lalu ada isthmus, di bagian ini 2 lapisan membran sel telur dibentuk. Durasinya sekitar 1 sampai 1,5 jam. Lalu ada uterus, cangkang atau sel gland,
tempat pembentukan dan pendapatan cangkang telur yang sebagian besar terdiri dari kalsium karbonat. Ini adalah bagian yang memakan waktu paling lama, durasinya sekitar 18-20 jaman. Lalu ada vagina, saluran terakhir sebelum telur dikeluarkan melalui kloaka. Di sini lapisan pelindung mukus ditambahkan sebelum oviposisi atau pengeluaran telur. Nah, total waktu dari ovulasi hingga oviposisi memakan waktu sekitar 24-26 jaman. Nah, berikut ini tahapan lengkap proses pembentukan telur pada unggas betina. Ada ovulasi, yang dimana ovum dilepaskan dari folikel ovarium dan masuk ke dalam infundibulum. Lalu ada fertilisasi. Jika ada sperma, pembuahan terjadi di infundibulum. Pembentukan albumen atau putih telur terjadi di magnum sekitar 3 jaman. Pembentukan membran dalam luar terjadi di isthmus selama 1-1,5 jam. Pembentukan cangkang atau cell formation terjadi di uterus. Lapisan kalsium ditambahkan selama 18-20 jaman. Lalu oviposisi atau pengeluaran telur. Telur melewati vagina dan keluar melalui kloaka. Seluruh proses ini memakan waktu sekitar 24-26 jam. Oleh karena itu, ayam petelur umumnya bertelur 1 butir per hari. Nah, proses pembentukan telur pada unggas. Proses pembentukan telur pada unggas betina dimulai dari ovulasi, yaitu saat satu folikel matang di ovarium melepas ovum atau sel telur. Ovum ini kemudian ditangkap oleh infundibulum, bagian pertama dari saluran oviduk yang berbentuk seperti corong. Disinilah pembuahan fertilisasi dapat terjadi, ada sperma yang masuk sebelumnya. Proses ini berlangsung selama sekitar 15 menit, setelah itu ovum bergerak menuju magnum, bagian terpanjang dari ovidum, di mana albumen atau putih telur dibentuk dan menyelimuti ovum. Proses ini memakan waktu sekitar 3 jaman. Selanjutnya, telur yang telah dilapisi albumen akan menuju ke isthmus, tempat di mana 2 lapisan membran telur dibentuk, yaitu membran dalam dan luar. Tahap ini berlangsung sekitar 1-1,5 jam. Setelah itu telur masuk ke uterus atau biasa disebut kelenjar cangkang atau sel gland, yang merupakan tempat terjadinya proses penting, yaitu pembentukan cangkang. Di bagian ini telur akan dilapisi kalsium karbonat yang membentuk cangkang keras berwarna putih atau coklat tergantung pada jenis unggas. Proses ini berlangsung cukup lama, yaitu sekitar 18-20 jaman. Dan yang terakhir itu, telur memasuki vagina, di mana lapisan lendir ditambahkan untuk melindungi telur saat keluar, lalu dikeluarkan melalui kloaka dan proses yang disebut oviposisi. Dengan demikian, total waktu pembentukan 1 butir telur dari ovulasi hingga oviposisi adalah sekitar 24-26 jam. Karena itu, seekor ayam betina sehat dan produktif biasanya dapat menghasilkan 1 butir telur setiap harinya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang proses produksi ternak unggas jantan dan betina serta pembentukan telur. Jika ada kesalahan kata serta atau salah menggambar sketsa, mohon dimaafkan. Audio Jungle.